Rekayasa pembelajaran responsif gender sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gender di bidang pendidikan. Pendidikan dengan berbagai levelnya diyakini ikut serta dalam mensosialisasikan dan menyelenggarakan ketidakadilan gender, baik melalui media dan sarananya, perlakuan guru dan muridnya, kurikulumnya, maupun kebijakan-kebijakannya. Contohnya, di lembaga pendidikan anak usia dini ternyata juga syarat dengan persoalan gender yang mempengaruhi cara pandang dan sikap anak-anak dalam mengambil peran sosialnya. Sebut saja soal pemberian mainan pada anak-anak. Jika anak laki-laki maka diberikan mainan mobil-mobilan dan dilarang main masak-masakan. Jika anak berjenis kelamin perempuan diberikan mainan boneka dan dilarang main sepak bola. Padahal menurut Elga Andriana, sesungguhnya tidak ada mainan yang berjenis kelamin. Mainan boleh dimainkan siapa saja. Budaya orang-orang di sekitarnya lah yang membuat siapa boleh memainkan apa. Dengan larangan dan pembatasan-pembatasan seperti ini, maka banyak kesempatan yang hilang pada anak-anak dalam mengasah motorik halus dan kasar. Tidak hanya anak perempuan, tetapi anak laki-laki pun dirugikan. Pengkotakan ini pun mengkonstruk jati diri anak. Sikap anak yang cenderung terpolakkan menurut stereotip berdasarkan konstruk gender yang biasa tersebut. Contoh permasalahan gender di pendidikan anak usia dini lainnya adalah adanya dominasi pria dalam buku-buku cerita yang didongengkan kepada siswa. Hampir semua buku yang menggambarkan tentang keberanian, petualangan, kepahlawanan, dan kepemimpinan adalah sosok laki-laki. Sedangkan buku-buku yang menggambarkan kelembutan adalah buku tentang perempuan. Sebut saja buku tentang Barbie dengan berbagai versinya. Buku-buku tersebut selalu menggambarkan Barbie yang selalu berdandan apik, cantik, menawan, bermain boneka, masak-masakan, pesta, dan kalaupun mencapai suatu kedudukan yang lebih dikarenakan seseorang pangeran yang menjemputnya. Cerita ini diyakini mengkonstruksi pikiran anak-anak, khususnya anak perempuan yang mengimpikan akan menjadi sosok yang lemah lembut, Timo eng pandem, atau dalam bahasa musdah bahasanya perempuan tidak mengenal kata kekuasaan, ketegaran, dan keperkasaan. Padahal dalam amandemen Undang-Undang 1045 pasal 28B ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Berdasarkan pada dua pandangan di atas, maka sudah seharusnya anak-anak baik laki-laki maupun perempuan tidak mendapat perlakuan yang dibeda-bedakan. Lalu bagaimana solusinya? Penulis mencoba menemukan kebutuhan gender baik praktis maupun strategis guna memutus rantai biar gender sejak dini. Dengan ditemuskannya kebutuhan gender ini, maka bisa dijadikan sebagai pijakan untuk melaksanakan aksi atau perbaikan guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Banyak orang yang tidak mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga mereka mengerjakan dan menjalani hidup mereka sekedarnya, mengalir seperti air, mengikuti arus, dan walhasil hanya rasa capek, kehabisan energi, dan terkadang sisa sia-sia di ujungnya. Maka mengenai kebutuhan adalah hal yang penting. Laki-laki dan perempuan dengan segala perbedaannya, baik perbedaan biologis maupun sosialnya, memiliki kebutuhan yang berbeda. Bidang di dalam analisis gender disebut kebutuhan gender. Kebutuhan gender dikemukakan pertama kali oleh Maxine Molinsuk, kemudian dikembangkan oleh C. Mosher. Dasar pemikiran dari konsep ini adalah bahwa perempuan sebagai sebuah kelompok mempunyai kebutuhan yang khusus yang berbeda dengan kebutuhan laki-laki sebagai sebuah kelompok. Ini bukan hanya disebabkan oleh tiga peran kerja perempuan, yaitu kerja reproduktif, kerja produktif, dan kerja komunitas, tapi juga karena posisi perempuan yang tersubordinat dari laki-laki dalam masyarakat. Kebutuhan praktis gender adalah pemenuhan kebutuhan yang akan menolong aktivitas dan hidup perempuan atau laki-laki tanpa melakukan perubahan pada sistem pembagian kerja berdasarkan gender atau tanpa menantang perubahan posisi subordinatif perempuan dalam masyarakat. Intervensi untuk memenuhi kebutuhan praktis ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan yang bersifat langsung dalam konteks tertentu. Seringkali kebutuhan ini berkaitan dengan kondisi hidup yang tidak layak. Sedangkan kebutuhan strategis gender adalah pemenuhan kebutuhan yang dimaksudkan untuk memperbarui relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Kebutuhan strategis gender ini diperlukan secara khusus bagi perempuan oleh karena posisi mereka yang subordinat
Kebutuhan ini berkaitan dengan pembagian kerja berdasarkan gender, kuasa, dan kontrol. Kebutuhan strategis gender bagi perempuan antara mencakup persoalan-persoalan seperti hak atas hukum, kekerasan dalam rumah tangga, persamaan gaji, dan kontrol perempuan atas dirinya. Kebutuhan strategis gender bagi laki antara lain seperti transformasi peran dalam kehidupan mereka.